Meneruskan pengajian kita, Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani li Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu taala, ya gulamu. Ini bahasa Syekh Abdul Qadir kepada murid-muridnya. Lalu bahasa Betawi kita, tong, neng, begitu bahasanya. Man kan kalau di subuh salam saya manggil tong neng pada tersinggung. Ya orang udah pada aki-aki namanya. Ya gulamu, wahai murid-muridku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Suhbataka atau suhbatuka lil asrari tuqi'uka fi su'iz zanni bil akhyar. Lihat. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani ini mulai menerangkan, ya, menerangkan sekaligus mengingatkan untuk kita bisa menentukan siapa teman kita. Suhbatuka lil asrari tuqi'uka fi su'iz zanni bil akhyar. Pergaulan kamu kepada orang brengsek, biarin, nggak apa-apa. Saya kalau dengar anak kecil pengen punya anak kecil lagi rasanya. Biarin, saya mau demen. Iya, biarin. Jangan diomelin bang. Jangan. Iya, anak udah pada gede pengen gendong bayi gitu. Emaknya pada kagak mau. Ya, elah repot banget dah. Dah dengerin. Pergaulan kamu, ayo kita konsen lagi. Pergaulan kamu kepada orang brengsek, asrar ini orang brengsek. Pengertian brengsek ini adalah orang yang jauh dari Allah. Jauh dari Allah, jauh dari ajaran-ajaran contoh Sayyidina Muhammad. Jauh dari agama. Pergaulan kamu kepada orang yang jauh dari agama, itu apa? Tuqi'uka fi su'iz zanni bil akhyar. Itu akan mengarahkan, membuat kamu ini buruk sangka dengan orang-orang baik. Oh. Lihat Pak, berarti standar orang baik yang selama ini kita gauli, kita jadikan pimpinan lah, itu masih banyak keliru Pak. Karena mohon maaf, mohon ridho, keluar dari Subul Salam ngaji sama Turmuzi Abdul Jalil, keluar dari sini itu masih buruk sangka aja sama orang soleh, sama orang baik. Jadi ini pengajian salah Pak kita Pak. Yang diajarin kagak bener. Karena apa? Ini termasuk berarti, walaupun mungkin casingnya adalah casing majelis, tapi ajaran-ajarannya ini justru bukan malah mendekatkan kita kepada Allah, kepada apa yang dicontohkan Rasul, justru malah menjauhkan. Berapa banyak majelis taklim keluar dari majelis taklim, malah dia ngatain orang. Malah dia ngina orang, malah dia merendahkan orang. Bahkan buruk sangka kepada orang soleh. Ini tepat banget omongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pergaulan kamu kepada orang brengsek yang jauh dari agama, itu akan menjerumuskan kamu buruk sangka kepada orang baik. Lah orang seorang rajin sholat kita katain. Wah, elah dia itu potongan aja belagu. Coba Pak. Orang kalau dia main gaple pakai duit, mancing pakai duit, baru pantas. Ilah lagunya tuh orang pantas. Woi. Lah orang rajin sembahyang, mundar-mandir jamaah ke masjid, hati kita busuk sama tuh orang. Itu berarti bukan tuh orang yang rajin sembahyang busuk, dianya busuk. Ngajinya di mana? Di sana. Berarti itu pengajian kagak bener Pak. Tinggalin guru seperti itu. Itu nggak bedanya kita bergaul sama orang yang nggak ngerti agama. Makanya hati-hati banget ya. Jangan sampai salah milih teman. Jangan sampai salah milih komunitas. Itu. Kita ini kan jarang Pak. Kita ngomongin orang sama temen, terus temen nepok paha kita. Udah Pak, jangan ngomongin itu. Pernah nemuin temen begitu nggak? Bang Imam, pernah? Kagak ada. Berarti kan kita brengsek semua ini Pak. Jujur aja. Lah karena saya nggak pernah negor Mang Ali kalau dia ngomongin orang. Malah saya ngikutin malah ngomongin orang. Jangan begitu Mang Ali. Ya kalau saya ngomongin orang tegur Mang Ali. Lah iya karena pengertian teman menurut kita itu masih keliru. Teman itu yang enakin kita.
Temen itu yang enakin kita, temen itu yang ngibur kita, temen kita itu yang kagak usil sama kesukaan kita. Ini kan definisi yang keliru untuk standar temen. Temen yang benar itu sebenarnya yang menurut Allah, yang kelak nanti di akhirat itu, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Temen takwa itu bukan yang kayak begitu. Temen takwa itu apa? Yang ngingetin kita kalau kita lupa dari jalan Allah. Yang negor kita kalau kita melakukan kesalahan dengan penuh akhlak yang luar biasa. Mau ngomongin orang saya sama Bang Ulo. Bang Ulo kenal Bang Ali enggak? Iya kenal Ustaz gitu kan. Iya Bang Ulo dia kalau makan badannya mau kurus, banyak kalau makan misalkan gitu. Contoh Bang Ali, jangan marah Bang Ali. Bang Ali bercontoh, kalau yang lain marah ntar. Terus Bang Ulo dengan akhlaknya yang luar biasa, dia nggak patahin omongan anak. Karena dia juga mungkin jaga perasaan anak. Tapi ditepok paha anak, guru, anak punya gas di rumah, antum udah punya gas belum? Lihat, dipotong tuh omongan. Di hatinya Bang Ulo, cuman apa? Jangan diterusin, ini nggak baik. Itulah teman Pak, yang akan nolong kita nanti di akhirat. Bukan teman kita yang enakin. Ngomongin orang, ngikut ngomongin orang. Jelekin orang, ngikut jelekin orang. Gedeg sama orang, provokasi orang lain biar gedeg. Apakah itu teman? Malu kita jawab Pak, orang kita begitu semuanya. Bener kagak? Ibrahim ibnu Al-Hamadani rahimahullahu ta'ala, waqad azza fi hadza zamanin muwafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka fi sufli. 100 tahun yang lalu Al-Hamadani beliau berkata, zaman sekarang ini udah jarang yang namanya teman yu'inuka fi majdin, memberikan support dan pertolongan terhadap ketaatan yang akan kau lakukan dan mencegah kamu pada saat kamu melakukan pelanggaran. Ayo, nah, kalau kesadaran ini semuanya udah ada di hati kita, insya Allah. Saya misalkan nama Bang Abid lagi ngobrol-ngobrol, fitnah nih, Bang Abid tegur, udah Bang Haji, kita jangan ngomongin ini, kita ngomongin apaan kayak tegur. Nah itu teman yang baik. Bang Mada, begitu. Itu yang nolong kita. Makanya nggak semuanya nolong, semua teman itu akan jadi penolong kita, enggak. Ayo harus kita sadarkan ini, kalau kita kagak sadarin repot kita. Ya karena saya manusia, antum manusia, sama-sama kan? Kita bukan malaikat yang maksumun terjaga, kita bukan rasul yang maksumun yang terjaga, enggak. Kita ini manusia. Lagi taat, luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah. Terus. Lagi ini plema, tasbih di tangan juga kagak keputer, tiba muter-muter doang, kagak ada yang dibaca. Lah orang otak kemana aja? Bener kagak? Ayolah kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Maka betul kata Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baru kita bisa selamat dari kerugian, bisa untung dalam kehidupan. Kalau kita udah bisa saling mengingatkan. Nah, tapi ingat, jangan ngingetinnya bikin malu orang. Jangan ngeritiknya bikin orang malu. Jangan karena disuruh watawasau bil haqqi, tunjuk aja. Lu salah begitu lu. Itu namanya bikin malu. Kalau boleh seperti itu. Dah. Ayo, tentuin. Semuanya buat kita di akhirat, Pak. Ini kita bukan bicara dunia. Kalau udah ngomongin akhirat, udah nggak ada lah. Kemanfaatan dunia itu udah sedikit sekali kita dapati. Memang seperti itu. Ya, ini semuanya bicara ini kita buat akhirat. Ya kalau gue berteman sama orang pengajian aja mah, sama jamaah subuh salam lah, kagak punya duit gue. Ya kalau bicaranya dunia jangan begaul, Pak. Silakan aja pilih yang para pejabat. Jadi penjilat aja dah. Kalau mau kaya mah. Itu. Ini kita bukan lagi berbicara untuk kemanfaatan
dunia kita, tapi kemanfaatan akhirat. Maka sampai teman pun ya nggak ditentukan standarnya oleh Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Ini teman loh yang akan kamu bawa ke akhirat. Ini teman loh yang akan bisa nolong dan bantu kamu nanti di akhirat. Maka harus kita tentukan sekarang. Ya, kalau ada teman-teman yang masih WhatsApp, yang masih nelpon, cuman ngajaknya kepada lalai, ngajaknya kepada yang diharamkan. Ya maafin ya, bini gue galak banget. Udah alasan bini aja dah. Kalau alasan gak punya duit, kan dia tahu kita orang kaya. Kalau alasannya gak ada waktu, lalu emang kerja apaan? Kan begitu. Gak enak lah bikin harus sudah bilang, bini gue galak banget, asal gue keluar udah gue benduk. Udah begitu aja udah. Cakep. Akhirnya kan paling kita dikatain, ya lu laki kecil banget, tipis banget tuh, takut sama bini. Biarin, gue mah takut sama bini daripada gue harus keluar, gue mending jaga perasaan bini gue dibanding perasaan kalian. Udah cukup. Nah memang harus dilatih kayak begitu. Kalau enggak ya bablas. Walaupun enggak punya teman, maka apa dalam satu riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, akan sampai satu masa kebenaran itu enggak ada yang dukung, Pak. Kebenaran itu enggak ada yang dukung, semuanya berpihak kepada kebatilan. Jadi jangan merasa kamu salah, jangan merasa kamu akhirnya terpengaruh untuk ngikut kepada yang banyak, sementara mereka berpihaknya kepada kebatilan, bertahan kepada sebuah kebenaran walaupun kamu sendiri. Enggak ada teman di Subul Salam, bodo amat, yang penting gua kagak ngelakuin yang haram. Sendiri-sendiri. Siap nggak begitu? Lewat kagak ditanya, biarin. Ya ini memang resiko bermasyarakat mau begitu, Pak. Belagu banget lu orang bener aja lu, belum tentu sorga. Setan kan memang suka ngomongnya begitu tuh. Setan pala hitam. Iya, lu rajin amat ngaji, kayak orang udah masuk sorga aja, agak jelas lu dengan sini nongkrong sama gua. Akhirnya dia mikir, iya juga ya, gua belum tentu sorga. Iya dah, gua nongkrong aja. Ya, setan lagi aja. Imshi tahta zilli kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi wa qad aflahta. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, terus berjalan di bawah naungan Al-Quran, di bawah naungan sunnah Nabi, maka kau pasti beruntung. Titik dah. Bisa baca Quran pada udah kan? Baca Quran pada bisa. Dah, alhamdulillah. Kalau yang belum bisa, minta di sini sama pengurus buat membuka pengajian Al-Quran. Kalau udah bisa, mulai ngikutin pengajian malam Rebo. Ustadz Tarto ya, Sutanto, ikut beli tafsir yang ada arti Indonesianya, tafsiran Indonesianya. Kalau itu udah mulai terus kita baca, mulai direnungin. Baru itu namanya warattilil Qur'ana tartila. Jadi kalau hanya sekedar baca Al-Quran pakai tajwid kagak paham, belum tartil namanya. Baca Al-Quran lagunya udah dapat, semuanya udah beres, baru hanya sekedar dia paham, tapi tidak direnungkan, belum tartil namanya. Dia baca lancar benar dengan tajwid dan tahsinnya, dia ngerti kemudian direnungkan. Baru namanya warattilil Qur'ana tartila. Makanya Nabi itu ngajarin baca Quran, fokusnya kepada makna kandungan Al-Quran, bukan fokus sama lagunya. Lah orang sekarang mah kalau baca Quran fokus sama lagu. Makanya banyak banget yang belagu-belagu. Bener kagak kira-kira? Nah, iya. Kalau kagak enak kagak dipanggil. Jangan. Ya boleh. Boleh. Karena kadang-kadang suara kagak enak juga enak kita dengernya. Kita sembahyang nih ya. Suaranya kagak enak, suka enak gitu. Kalau saya
Cuman kalau fokus, karena kan kalau level kita ini level saya lah, itu biasa fokus itu baru dapat pertama rapih bacaannya, yang kedua suara. Baru kita dapat ngerenungin apa yang dibaca imam kalau saya. Nah kalau bacaannya cakep, suaranya Bismillahirrahmanirrahim, lah repot udah. Ini kayak batu nih orang suara. Kita kayak diajak naik odong-odong. Tapi kalau Quran kita ngikutin yang Rasulullah arahkan, yaitu kepada kandungannya, kita nggak akan fokus sama enak atau enggak suaranya. Tapi kita akan fokus kepada kandungannya. Nah ini sebenarnya yang diajarkan, dicontohkan oleh Nabi. Gitu. Nah kalau kita kan levelnya masih kayak begitu. Kalau suaranya enak, wajib sembahyang di sono. Masih suaranya. Sebenarnya mau sembahyang di kampung juga kalau bacaannya benar, terus bisa dia resapi, dia renungkan, itu udah paling cakep. Karena targetnya Al-Quran itu bukan hanya sekedar untuk baca-bacaan. Tapi apa? Pedoman hidup itu Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan buat lomba-lomba suara, enak-enakan, bukan buat pajangan-pajangan, bukan buat obat-obat penyembuh atau ruqyah, bukan. Al-Quran itu adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia petunjuk. Kesuksesan Rasulullah menyampaikan Islam, keberhasilan sempurna Rasulullah mengajarkan umat ini kepada tauhid, pengesaan Allah, kemudian menyatukan barisan mereka, itu semuanya adalah ajaran-ajaran Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah sistem yang sempurna, resep yang sempurna, lampu yang sempurna. Itu Al-Quran. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jailani, berjalanlah kamu di bawah naungan Al-Quran. Maknanya apa? Selak beluk kita, kanan kiri kita, apapun gerakan kita jangan sampai keluar dari aturan Allah. Itu begitu pengertian jalan di bawah Al-Quran. Bukan jalannya harus ditawadu-tawaduin gitu. Yalah, lemes amat. Ya ketahuan tuh nggak punya duit. Bukan yang begitu, bukan. Maknanya kalaulah dia harus jalan, jalannya ini adalah bukan jalan orang yang sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan sombong. Maknanya apa? Hatinya itu kalau jalan selalu ngerendahin orang. Bukan fisiknya. Fisik itu ada ya orang yang potongannya sombong, tapi hatinya Pak. Maka penilaian Allah itu bukan pada fisik, tapi pada hati. Nah yang ditekankan di sini, jalanlah kamu dalam keadaan tawadu, hatinya Pak. Bukan badan. Orang ada yang pundaknya turun, ada orang yang pundaknya rata. Kalau pundaknya turun, dia sombong bagaimanapun hatinya, itu nggak bakal kelihatan sombong. Karena apa? Niplek. Nah, niplek begini orang sombong ini? Enggak. Ada orang yang giniannya rata. Kalau jalan pun memang dadanya ke depan. Bukan karena sombong, memang fisiknya itu. Nah maka yang ditekankan Allah, hati Pak. Kalau jalan, ngelihat orang romannya jangan sebelah mata. Ya Allah, ini orang siana amat, orang susah rupanya ini ya. Pakai motor kita kan NMAX lah, mahal gitu kan. Enggak, Honda 700. Ya Allah, siana amat itu orang. Susah ya. Ngelihatnya juga sambil begini kita. Tuh nggak boleh. Tapi kalau jalan di bawah naungan Al-Quran, nah kita nggak akan sombong. Jalan kita benar, tujuan kita benar, gerakan mata, kedipan benar, mata, telinga benar, tangan benar, kaki benar. Itu kalau orang jalan di bawah naungan Al-Quran. Nah kenapa orang bisa ke diskotik? Kenapa orang bisa ke karaoke? Kenapa orang bisa maksiat? Kenapa orang bisa melakukan ke tempat-tempat provinsi, daerah yang penuh dengan maksiat? Kenapa? Karena dia itu nggak dinaungi oleh Al-Quran. Kalau memang dia jalannya dinaungi Al-Quran, pasti akan ada batasan. Ini nggak boleh gua ke daerah ini. Kenapa? Daerah yang banyak maksiatnya, walaupun pantainya indah, gua nggak boleh kemari. Siapa yang nggak bolehin? Oh, maka dia nggak akan pernah datang Pak ke tempat-tempat seperti itu. Ini duit banyak banget, kalau gua ambil pun orang nggak nyangka gua yang ngambil. Kan begitu. Nah, mulai tangan. Nah kalau tangan ini dibimbing oleh Al-Quran nggak akan dia ambil. Kenapa? Ya boleh orang nggak lihat, ya tapi Allah lihat. Yang pertama, ini bukan halal buat saya.
Ini milik orang lain. Nah, itulah orang yang jalan di bawah naungan Al-Quran. Itu pengertiannya begitu. Bukan Al-Quran di bawah-bawah begini, Pak. Bukan. Bukan juga pengertiannya orang yang hafal Quran. Bukan. Berjalanlah di bawah naungan Al-Quran. Harus hafal Quran. Ya kagak lah, Pak. Orang Arab enak cepet ngapalnya. Orang kita kulhu aja kadang-kadang lupa. Apalagi udah rada tua-tuaan. Ngeteh kuenya kagak ada. Ya, udah lupa mulu, udah kulhu aja lupa. Wa sunnati rasulihi, dan jalanlah kita dengan naungan Al-Quran dan Sun. Nah, ini nggak boleh dipisahin nih, Pak. Ini dua nggak boleh dipisahin. Maknanya apa? Nggak akan kita paham maksud Allah. Nggak akan pernah kita paham apa yang Allah inginkan. Apa maksud dari firman Allah. Nggak akan paham, Pak, demi Allah, kecuali Rasulullah yang memberikan keterangan. Nah, inilah dua ini nggak boleh dipisahin. Kitabullah wa sunnati rasulihi. Kitab Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi ini, ucapan Nabi ini, perbuatan Nabi ini, diamnya Nabi ini sebagai penerang dari Al-Quran. Itu begitu. Makanya kalau mau nafsirin Al-Quran, ngajar tafsir, dia harus pahami hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya. Ya, nggak cukup hanya sekedar dia bisa bahasa Arab. Nggak cukup sekedar dia bisa ulumul Quran. Enggak cukup, ya. Dia bisa balaghah, ma'ani, badi dan yang enggak cukup. Dia harus hafal hadis-hadisnya. Gitu. Oh, jadi Al-Quran dan sunnahnya nggak bisa dipisahkan. Jadi yang paling tahu maksud Allah, yang paling tahu keinginan Allah itu hanya Rasul. Imsi tahta zilli kitabillahi azza wa jalla wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa qad aflahta, maka kau akan beruntung. Beruntungnya di mana? Di akhirat. Jangan bicara di sini, Pak. Di sini udah pasti benar kita. Di dunia insya Allah benar. Kalau memang rujukan kita Allah dan Rasulnya, di akhirat apalah lagi. Cuman tidak akan menjanjikan hal-hal yang terkait urusan Jangan punya pengertian dengan kita setia sama Al-Quran, hidup atas bimbingan Al-Quran, sunnah Nabi, lalu hidup kita enak. Enggak, Pak. Lalu hidup kita ini nyaman. Enggak, Pak. Lalu hidup kita ini selamat dari ujian. Enggak, Pak. Lalu hidup kita ini gampang makan. Kagak, Pak. Ya kalau kayak begitu Rasulullah kagak kelaparan dong, Pak. Kalau begitu Rasulullah udah punya gunung emas, Pak. Kalau begitu Rasulullah nggak pernah menerima kesedihan, sakit hati, Pak. Sementara Rasulullah adalah orang manusia yang paling takwa, yang paling takut, yang paling segala-galanya. Kepercayaan Allah untuk menyampaikan kebenaran yang Allah maksud untuk kita. Rasulullah. Oh, tapi apa yang dialami Rasul? Itu. Makanya jangan timbang udah rajin sembahyang, udah rajin begini, terus ujian Allah kasih, lalu kita balik komplain ke Allah. Ya Allah, kan saya udah sembahyang. Jangan suka ngomong begitu. Ya Allah, perasaan saya tahajud udah saya kagak tinggalin. Ngapa cobaan ini begitu berat sama saya? Ya, Pak. Emang kalau kita tahajud kita bisa mau selamat gitu dari kesusahan, dari pailit, dari ditipu orang atau yang lainnya? Enggak, Pak. Ketaatan yang Allah perintahkan yang dicontohkan Nabi itu bukan menjanjikan untuk urusan dunia kita. Akhirat nanti. Kalau mau begitu-begitu mah ke Gunung Kawi aja sono. Jangan ke Subulu Salam lagi. Allah. Paham kira-kira? Iya, jadi nih kayak abang-abang, saya semuanya kita. Dengan kekuatan dan daya Allah, alhamdulillah kita ini kan alhamdulillah sholat nggak ada yang kita tinggal, ya tahajudnya dikit-dikit, sedekahnya. Ntar ujian terus silih berganti baru enak kan, udah ada yang lain sakit lah, apalah kan begitu hidup. Ingat, jangan suka bilang ke Allah, saya ingatkan, ya Allah kan saya udah bener ya Allah, jangan.
Justru saat kita sudah mulai dekat dengan Allah, ujian itu makin kuat. Karena kenapa? Allah nggak pengen hanya menyimpan amal baik yang kita lakukan dari ketaatan, tapi Allah juga kepengen derajat kita tinggi di hadapan Allah. Amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita, pengangkatan derajat belum, dikasih ujian oleh Allah untuk meninggikan derajat kita. Amal banyak, derajat tinggi, surganya dekat Sayyidina Muhammad. Itulah keinginan Allah sebagaimana doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Yap.